Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah terhadap apapun keputusan Tuhanmu, apapun yang Allah tentukan ke atasmu. Sabar, sungguh engkau berada di bawah pandangan kami. Yani tetap kami akan terus mengawasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari perang Uhud ya. Setelah fase perang Uhud selesai, dan para kaum musyrikin Mekah sudah on the way ke Mekah kembali, dan kaum muslimin telah kembali ke base camp-nya ya, ke benteng pertahanannya, yaitu kota Madinah ya. Masuk ke perang Hamra al-Asad. Hamra al-Asad sebenarnya tidak jadi perang, kalaupun dinamakan perang ya. Sebenarnya tidak terjadi sama sekali peperangan, dan ini masih satu rangkaian dengan Uhud ya, masih satu rangkaian dengan Uhud. Cuman dipisahkan oleh para ulama pembahasan tersendiri seolah-olah perang Hamra Asad, karena ada nilai besar tersendiri yang bisa diambil nantinya. Ada nilai besar tersendiri yang bisa diambil dari kejadian tersebut ya. بات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال فلا بد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah melewati satu malam istirahat di kota Madinah setelah perang tersebut, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ide yang mengkhawatirkannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan apabila kaum musyrikin sadar bahwa mereka kalaupun telah memenangi benturan tersebut, memerangi peperangan tersebut, tapi hakikatnya mereka belum menang apa-apa, belum mendapat apa-apa dari para kaum muslimin, dan mereka menang tanpa membawa keuntungan apapun hakikatnya, ya kan? Dan padahal mah kalau mau mereka meneruskan perjalanan sedikit lagi maju, mereka sampai ke Madinah, mereka serang kota Madinah habis. Harusnya mah begitu, ya. Tapi seolah-olah kaum musyrikin ini nggak nyadar, dan mereka pergi begitu saja tanpa mendapatkan apapun hakikatnya nih, nggak mendapatkan keberuntungan apapun dari peperangan kemarin mereka nih, gitu, ya. Nanti mereka nyesel dan takutnya mereka mereka menyadari bahwa mereka belum dapat apa-apa, ntar balik lagi nih ke Madinah. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memikirkan langkah untuk mengejar para kaum musyrikin yang pulang, yang kembali ke Mekah, untuk bergerak lagi membawa pasukannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak lagi membawa pasukannya keluar dan kemudian mengejar para pasukan kaum musyrikin tersebut. Takutnya mereka putar balik lagi nyerang ke Madinah, begitu. Tayyib. Para ahli maghazi menceritakan hal ini, yang kesimpulannya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nada fin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada para manusia, wa naddabahum ilal masir ila liqa'il adu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru pada manusia untuk siap-siap berjalan lagi, berangkat perang lagi untuk menghadapi musuh. Wa dzalika sabahal ghad min ma'rakat Uhud. Itu padahal langsung keesokannya setelah perang Uhud, besok paginya setelah perang Uhud, ya. Pada hari Ahad Ats-Tsamin min syahr Syawal, tahun 3 Hijriah. Rasul berkata, la yakhruj ma'ana illa man syahidal qital, tapi tidaklah berangkat bersama kita kecuali yang kemarin ikutan perang Uhud. Yang kemarin enggak ikutan perang jangan ikut berangkat bersama kita. Faqala lahu Abdullah bin Ubay, arkab ma'ak. Nah, pada saat itu Abdullah bin Ubay, ingat enggak peranannya kemarin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bersama gerakannya akhirnya mengurangi sepertiga kekuatan kaum muslimin. Ingat gak? Pas berangkat perang Uhud awal, iya kan?
dia keluar dan akhirnya banyak kabilah lain terprovokasi ikut keluar dari pasukan, akhirnya hilanglah kekuatan kaum muslimin sepertiganya. Oke? Pada saat itu Rasul mau berangkat lagi, Abdullah ibn Ubay berkata, "Arkab ma'ak, aku akan I'll ride with you." Yani aku akan ikut berkendara denganmu. Oke? Rasul berkata, "La." Tidak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastajaba lahul muslimun ala ma bihim minal jarh syadid. Rasul menolak Abdullah ibn Ubay, tapi para kaum muslimin, kalaupun luka-luka parah dan derita yang mereka alami, mereka pun menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersiap untuk kembali berangkat. Oke, wal khauf al mazid, dan dengan rasa kekhawatiran, ketakutan yang besar mereka tetap berangkat menyambut seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, sam'an wa ta'ah, kami dengar dan kami taati. Lihat, padahal bayangkan bagaimana kondisi fisik yang capek dan luka-luka, dan kemudian bagaimana kondisi psikologi yang habis kehantam besar kemarin di perang Uhud. Tapi Rasul ngajak sallallahu alaihi wasallam, nggak ada pilihan lain deh. Mereka berkata sam'an wa ta'ah, nggak nawar sama sekali. Ya. Wasta'dzanahu Jabir bin Abdullah wa qala ya Rasulullah inni uhib an la tashhad ma'shadan illa kuntu ma'ak wa inna ma khalafani abi ala banati fa'dhan li asir ma'ak fa'adhina lah. Kecuali pada saat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini cerita, ya Rasulullah, sesungguhnya aku nggak mau ketinggalan satu perang pun bersamamu. Tapi ayahku meninggal, nah ayahnya meninggal kemarin nih, yakni Abdullah ibnu Haram. Oke? Meninggal, dan kemudian dia meninggalkan banyak saudari-saudariku, yakni aku punya amanah untuk menjaga saudariku menggantikan ayahku. Akhirnya Jabir izin untuk enggak ikut berangkat, Rasul pun mengizinkan baginya radhiyallahu anhu. Wasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu hatta balaghu Hamra al-Asad ala bu'di 8 amyal min al-Madinah fa askaru hunak. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri lagi dan kemudian berangkat mereka dari Madinah dalam keadaan demikian sampai mereka sampai sebuah tempat yang bernama Hamra al-Asad. Nah, ini dia yang dibilang Hamra al-Asad, ya. Sekitar 8 mil dari kota Madinah, dan mereka pun nge-camp di sana, ya. Wa hunak aqbal Ma'bad ibnu Abi Ma'bad al-Khuzai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslam. Wa yuqal bal kana ala syirki walakinnahu kana nasihan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Ma'bad ibnu Abi Ma'bad lewat kebetulan. Oke? Ada sebagian riwayat mengatakan Ma'bad ibnu Abi Ma'bad di situ berislam syahadat. Oke? Ada yang mengatakan lah dia masih di atas kesyirikannya, tapi memang dia nasih li Rasulillah, dia tulus. Oke, dia solid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan baina Khuza'ah wa Bani Hashim min al-half, karena ada ikatan memang emosional dan perjanjian antara Bani Khuza'ah dengan Bani Hashim, ya. Faqal, dia berkata, ya Muhammad, amma wallah laqad azza alaina ma asabak fi ashabik. Wahai Muhammad, sungguh duka besar bagi kami apa yang telah menimpamu dan para sahabatmu, yakni kemarin di perang Uhud. Walau wadidna anna Allah afak. Sungguh kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu, ya, memberimu afiah, yakni. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyalhaq Abu Sufyan fayukhadhiluh. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ma'bad ibnu Abi Ma'bad ini untuk berjalan terus, kejar Abu Sufyan, dan kemudian yukhadzil yakni kerjain, sampaikan kepadanya, prank dia, disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian di dalam peperangan. Oke? Tipu-tipu demikian di dalam peperangan adalah termasuk hal yang dusta yang dihalalkan. Ada 3, la yahillu minal kadzib illa thalatha. Tidaklah dihalalkan dari dusta kecuali 3. Di antaranya ini, al-kadzib fil harb, dusta di dalam peperangan. Zain? Walam yakun ma khafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tafkir al-musyrikin fil audah ila al-Madinah illa haqqan. Ternyata yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya
bahwa kaum musyrikin akan kembali, mereka aware, oke, dan kemudian akhirnya berniat kembali untuk menyerang Madinah, ternyata benar. Pikiran itu datang ke barisan kaum musyrikin. Mereka pun minat untuk kembali menyerang, melanjutkan perjalanan dan menyerang Madinah. Begitu. Fa innahum lamma nazalu birrawha ala bu'd 36 milan minal Madinah talawamu fima bainahum. Para kaum musyrikin ketika sampai daerah Rawha sekitar 36 mil dari kota Madinah, akhirnya mereka blame each other, mereka saling menyalahkan satu sama lain, dan mereka berkata, qala ba'dhum li ba'd, sebagian mereka berkata kepada yang lain, lam tasna'u syai'an, sungguh kalian sebenarnya belum dapat apapun, belum melakukan apapun, yakni belum ada prestasi yang kalian dapatkan. Asabtum syaukatahum wahdahum thumma taraktumuhum, apakah kalian telah menghancurkan kekuatan mereka kemudian didiemin begitu aja? Yang ditarget belum terbunuh, iya gak? Kaum muslimin negerinya masih stabil, masih aman. Kalian ini belum dapat apa-apa gitu. Wa qad baqiya minhum ru'us yajma'una lakum. Pentolan-pentolan muslimin itu masih ada dan masih hidup, dan mereka akan menyusun kembali kekuatan untuk menyerang kalian. Farji'u hatta nasta'sil syafatahum. Maka kembalilah kita, ya, ini kembali ke Madinah deh, maksudnya putar balik, serang Madinah sehingga kita habiskan mereka sampai akarnya. Oke, mulailah ide ini ada di barisan kaum musyrikin. Ini yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar aja terjadi. Oke? Yabdu anna hadzal ra'ya jaa'a sathiyan mimman lam yakun yaqaddir quwwatal fariqain wa ma'nawiyatihim taqdiran sahihan. Sepertinya ide ini juga datang dari seseorang yang nggak paham banget tentang kekuatan sebenarnya peperangan yang kemarin terjadi. Dia nggak bisa ngitung hakikatnya kekuatan kaum muslimin sejauh apa, gitu. Jadi ini ide asal nyeletuk aja sebenarnya sepertinya, gitu. Karena kemarin maksudnya begini, kalau mereka sadar bahwa kemenangan kemarin tuh nggak sengaja, kebenaran, gitu. Kemenangan yang terjadi kemarin yang kalian dapatkan di perang Uhud kemarin itu hakikatnya nggak sengaja. Kalau perangnya beneran perang dan kemudian semuanya berjalan sesuai dengan taktik perang masing-masing, harusnya kalah kita, begitu. Oke? Walidzalika khalafahum za'im mas'ul Safwan bin Umayyah qailan, ya qaum la taf'alu fa inni akhaf ay yajma'a 'alaikum man takhallaf min al-khuruj ay al-muslimin fi ghazwah Uhud. Farji'u wad-daulah lakum. Makanya orang yang cerdas di antara mereka pada saat itu yang menjadi penanggung jawab dan pemimpin pasukan, di antaranya Safwan ibn Umayyah, yang benar-benar faham kondisi yang terjadi, situasi yang terjadi, ia berkata dan berpendapat berbeda. Dia berkata, wahai kaum, jangan kalian lakukan hal tersebut. Sungguh aku khawatir kelak akan bersatu kembali kekuatan mereka. Orang-orang yang tidak ikut perang Uhud akan ikut bersatu, kemudian akan menyerang kalian. Okay? Maka kembalilah, lebih baik kalian kembali, yakni pulang ke Makkah, wad-daulah lakum. Dan hitungan ini, peperangan ini kita udah menang, cukup. Gitu. Jangan sampai jadi kalah lagi. Fa inni la aman in rajatum an takuna daulah alaikum. Aku khawatir kalau kalian kembali menyerang mereka, akhirnya mereka nanti yang memenangkan peperangan tersebut. Illa anna hadzal ra'ya rufid amam ra'yal aghlabiyyah as-sahiqah. Tapi ide dari Safwan ibn Umayyah ini justru ditolak. Karena umumnya para pasukan memang mereka semangat untuk kembali dan menyerang Madinah, ya. Walakin qabla an yataharrak Abu Sufyan bijaishi, tapi sebelum Abu Sufyan berangkat dengan para pasukannya menuju kota Madinah min Makarrih, dari tempat dia ngecamp, lahiqahu Ma'bad ibnu Abi Ma'bad al-Khuzai. Ketemulah dengan Ma'bad ibnu Abi Ma'bad yang melewati mereka. Okay? Jadi Ma'bad ibnu Abi Ma'bad setelah ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam baru ketemu mereka. Rasul berkata, khadzilhu. Okay? Tipu dia, ya, ini kerjain dia. Okay? Ketemulah Abu Sufyan ini bersama para pasukan kaum musyrikin dengan Ma'bad ibnu Abi Ma'bad al-Khuzai. Walam yakun ya'rif Abu Sufyan bi Islami. Pada saat itu Abu Sufyan belum mengetahui bahwa Ma'bad ibnu Abi Ma'bad telah masuk Islam. Ya. Faqal ma wara'ak ya Ma'bad. Abu Sufyan berkata, ma wara'ak. Ma wara'ak artinya, ya,
Kabar apa yang kau bawa? Gitu. Oke? Kabar apa yang kau bawa? Oke? Atau ma wara'ak, apa di belakangmu, secara bahasa itu artinya apa di belakangmu. Oke? Cuman ma wara'ak ini sering diterjemahkan, digunakan untuk ungkapan artinya kabar apa yang kau bawa, atau ma warak ya ini kenapa buru-buru sih gitu. Kata orang Mesir, warak, di belakangmu ada apa? Yani, what's to hurry about? Kenapa buru-buru sih? Gitu. Mawarak, yani, kau bawa kabar apa, wahai Ma'bad? Gitu. Okay? Fakal Ma'bad pun berkata, waqad syanna alaihi harb a'sab du'a'iyya anifah. Ma'bad berkata, Muhammad qad kharaj fi ashabi. Betapa Muhammad telah berangkat bersama para pasukannya, yatlubukum fi jam'in lam ara mithlahu qad. Dia mengejar kalian dengan sebuah kekuatan pasukan yang sungguh begitu besar. Aku nggak pernah melihat pasukan sebesar itu sebelumnya. Tuh, begitu kata Ma'bad. Padahal mah yang ikut masih yang kemarin ikut Uhud. Masih survival Uhud aja padahal. Disampaikan kabar demikian oleh Ma'bad kepada Abu Sufyan dan para pasukan kaum musyrikin. Yataharraquna 'alaikum taharruqan. Mereka begitu terbakar ke atas kalian, yakni dendam kepada kalian. Qad ijtama' ma'ahu man kan takhallaf anhu fi yaumikum. Sungguh telah ikut bersama Muhammad orang-orang yang tidak ikut perang Uhud kemarin. Wa nadimu 'ala ma dayya'u, dan betapa mereka menyesal dari kehilangan-kehilangan yang terjadi pada mereka. Fihim minal hanak 'alaikum syai' lam ara mithlahu qab. Sungguh mereka membawa dendam yang begitu besar kepada kalian. Begitu kata Ma'bad ibnu Abi Ma'bad disampaikan kabar demikian oleh Ma'bad ibnu Abi Ma'bad. Kalau Abu Sufyan berkata, waihak, ma taqul, katanya. Wallah, yang bener loh, bahasa kita begitu. Yang bener loh, ngaco loh, begitu bahasa kita mah. Ya. Ma'bad berkata, wallah ma ara an tartahil hatta tara nawasil khayl, atau hatta yatla awwal al-jaysh min wara' hadhihi al-akimmah. Faqala Abu Sufyan, wallah laqad ajma'na al-qurrah alaihim linasta'silahum. Qal fala taf'al fa inni nasih. Yani Ma'bad ibnu Abi Ma'bad berkata, sungguh lebih selamat kau segera pergi kembali ke Mekah sebelum kau melihat pasukan tersebut mulai muncul dalam yakni pandangan kalian. Sebelum mereka mulai kelihatan, segera kalian pulang ke Mekah. Begitu. Kata Abu Sufyan, kita udah siap nih mau berangkat ke sana ini itu. Kata Ma'bad ibnu, jangan, dinasihatin begitu sama Ma'bad ibnu Abi Ma'bad. Wa hina idh inharat azaim al-jaysh al-makki. Nah, pada saat demikian mulailah runtuh ambisi para pasukan Mekah ini. Wa akhadhahul faza' wa ru'ab, yang ada mereka jadi mulai parno, ketakutan mereka. Falam yara al-afiyah illa fi muwasalat al-insihab war ruju' ila Makkah. Mereka enggak melihat keselamatan kecuali hanya dengan segera cabut dan kembali ke Mekah, ya. Baida anna Abu Sufyan qam bi harb a'sab du'aiyah ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة وطبعا فهو ينجح في تجنب لقائه. Tapi Abu Sufyan punya taktik lagi. Taktik yang dia lakukan tujuannya adalah untuk menahan gerakan pasukan Islam yang dia kira lagi mengejar mereka. Okay? Abu Sufyan pun menggunakan taktik yang sama. Faqad marra bihi raqbun min Abdul Qais yuridul Madinah. Ada sebuah kafilah yang sedang berangkat dari Mekah, memang menuju Madinah dari kabilah Abdul Qais. Okay? Faqal hal antum muballighuna anni Muhammadan risalah. Abu Sufyan berkata, maukah kalian sampaikan pesanku kepada Muhammad nanti? Kata Abu Sufyan, wa ukir lakum rahilatakum hadhihi zabiban bi'ukadh idza ataitum ila Makkah. Nanti bayarannya kalau kalian datang ke Makkah, aku akan hadiahi kalian banyak dari zabib. Zabib ini apa namanya? Anggur kering?
Kismis. Nah, kismis ini komoditi waktu itu, ya. Kismis ini komoditi. Nanti aku akan berikan kalian, aku akan penuhi nanti onta-onta kalian dengan dengan kismis. Gitu. Kalau kalian mampir ke Makkah. Lalu akhirnya mereka na'am. Mereka berkata ya. Ablighu Muhammadan anna qad ajma'na al-qurrah linasta'silahu wa nasta'sil ashabah. Sampaikan pada Muhammad bahwasanya kita telah mengumpulkan banyak pasukan untuk berangkat menuju Madinah untuk menghabisi dia dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Begitu. Padahal dia mau cabut, mau pulang ke Mekah. Begitu kan? Famarra rakbu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Benar. Oke. Kafilah tersebut pun beneran. Kafilah dari Abdul Qais itu melewati Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Wahum bi Hamra al-Asad, ketika mereka ngecamp di Hamra Asad. Akhbarahum billadzi qala lahu Abu Sufyan. Disampaikanlah kepada mereka kabar yang disampaikan Abu Sufyan. Kebayang nggak ketakutan kaum muslimin pada saat itu? Udah mentalnya lagi down, habis kalah kemarin dan lain-lain, dan mendengar kabar bahwasanya pasukan besar siap datang menuju kalian dan akan menghabisi kalian sampai ke Madinah, sampai ke akar-akarnya. Oke? Waqalu, tapi para pasukan kaum muslimin tersebut ketika mendapatkan kabar buruk yang mengancam demikian, yang begitu menakutkan demikian, mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Innan nas, sesungguhnya para manusia, qad jama'u lakum, mereka telah menyatukan seluruh kekuatan untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian dari mereka. Tuh, kabar menakutkan ini fazadahum imana. Justru bukan lain, efeknya kepada para kaum mukminin justru menambah kadar keimanan di hati mereka. Bukannya malah goyang, malah menambah kadar keimanan di hati mereka. Dan mereka berkata, menyikapi kabar buruk demikian, mereka katakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sungguh cukup bagi kami Allah, yakni sebagai penjaga, zat yang akan memenuhi semua kebutuhan kami. Wa ni'mal wakil, betapa senikmat-nikmatnya zat yang kau bersandar kepadanya. Ya, hasbalah ini luar biasa keutamaannya. Oke? Hasbalah diucapkan oleh kaum muslimin di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, juga akhir kalimat yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Makanya disunnahkan bagi kita untuk membacanya 7 kali ya. 7 kali di dalam zikir pagi dan petang. Enggak ada kan? Hasbalah. Baca itu sering-sering. Ketika mendengar kabar mengkhawatirkan suatu kaum dan lain-lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, mengkhawatirkan sebuah keadaan, kabar-kabar yang meresahkan dan menakutkan, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka mereka yang para kaum mukminin justru mereka berada di dalam limpahan nikmat dari Allah dan keutamaan darinya. Tidak ada sama sekali keburukan yang menimpa mereka. Ya, ini sama sekali kabar yang menakutkan itu nggak ada yang terjadi sedikit pun. Oke? Wattaba'u ridwanallah, dan mereka terus mengikuti keridhaan Allah, mengejar keridhaan Allah, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ngecamp di Hamra al-Asad itu al-Itsnain, Tsulatsa, Arbi'a, hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, 2 malam dia ngecamp di situ menunggu kedatangan kaum musyrikin. Oke, mereka nggak goyang dengan kabar yang disampaikan oleh para kaum musyrikin. Lihat bedanya sikap kaum musyrikin ketika mendapat kabar yang mengancam mereka dengan sikap kaum mukminin mendapat kabar yang mengancam mereka. Oke. Kaum musyrikin mendapatkan kabar yang mengancam mereka, langsung mereka kabur dan menyelamatkan diri. Oke, padahal kabar tersebut belum tentu benar di antara strategi dari strategi perang. Oke,
Kabar yang menakutkan tersebut justru mematahkan dan kemudian menggoncang ambisi dan tekad mereka. Karena apa? Karena nggak punya kekuatan iman mereka di dalam menjalani apa yang mereka jalani. Beda ketika orang beriman mendapatkan kabar-kabar yang menakutkan demikian. Mereka punya tujuan dan mereka punya sandaran keimanan. Justru kabar-kabar yang menakutkan demikian bukan yang membuat mereka goncang dan ketakutan, malah justru menambah kadar keimanan mereka. Fazadahum imanan. Tuh. Malah menambah kadar keimanan mereka. Yani memang di antara cara menambah kadar keimanan, Allah jadikan di dalam qadarnya, di dalam qadarullah kauniyah hikmahnya, di antara cara menambah kadar keimanan seorang hamba, ini dihantam pakai ujian demi ujian memang. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang meresahkan, itu yang menambah kadar keimanan justru bagi hati. Karena hati menjadi kuat dan tangguh itu dengan ujian, dengan tempaan, bukan dengan comfort zone. Justru comfort zone, apa comfort zone ya? Zona nyaman, nggak ada ancaman, nggak ada pertarungan, nggak ada konflik. Ini malah bikin hati manusia empuk. Hati jadi kapalan, jadi tangguh. Oke. Justru dengan ditimpakan bala demi bala. Makanya mereka orang-orang yang paling tinggi keimanannya adalah orang yang paling kita lihat banyak musibah dan bala yang menimpanya. Nggak nanggung lagi balanya. Ya, ma'adzallah. Semoga Allah beri kita semua kekuatannya. Semoga Allah berikan kita wan nazar ila wajhik min ghair fitnah mudillah wala darra mudirrah. Semoga Allah berikan kita nikmat untuk dapat melihat wajahnya tanpa mesti melewati fitnah-fitnah yang membuat manusia menyimpang, tanpa mesti melewati madorot-madorot yang menghancurkan manusia. Ya, itu diantara doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah apapun ketentuan yang kau tentukan ke atasku. Ya kan? Wa bardal aish ba'dal maut. Aku memohon kepadamu sejuknya kehidupan setelah kematian. Kemudian wan nazar ila wajhik, dan aku memohon kepadamu kelezatan atau kenikmatan untuk dapat memandang wajahmu. Wa syauqan ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu kerinduan untuk segera bertemu denganmu. Min ghair fitnah mudillah wala dharra mudirrah. Tanpa mesti melewati fitnah-fitnah dahsyat yang akhirnya menyimpangkan, tanpa mesti melewati madorot-madorot yang akhirnya menghancurkan. Ya, jadi sabar mereka terhadap apapun hukum yang Allah Subhanahu wa taala, hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Kalaupun mungkin sangat menakutkan, sangat mengancam atau pahit berat, mereka sabar bertahan di atas jalan tersebut. Makanya para salaf itu bercerita, seringkali ditemukan para salaf nih, seringkali ketika mereka meninggal, ditemukan di sabuk mereka nih, ada secari kertas, atau di kantong mereka ada secari kertas. Ini kertas biasa mereka ambil, mereka baca, mereka ambil, mereka baca. Para salaf nih punya kebiasaan ini tuh, nyimpen secari kertas. Bukan wapak, tapi sesuatu untuk remind diri mereka. Oke? Mereka punya secari kertas yang biasa mereka simpen dan suka mereka buka dan baca. Para salaf nih. Dengerin. Secari kertas itu tulisan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah terhadap apapun keputusan Tuhanmu, apapun yang Allah tentukan ke atasmu. Sabar.
sungguh engkau berada di bawah pandangan kami, yakni tetap kami akan terus mengawasimu. Terus mereka membaca itu. Wasbir li hukmi rabbik fa innak bi a'yunina. Ya. Lihat, mereka mendapat kabar demikian menakutkan, tidaklah mereka goyah, justru menambah keimanan mereka dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Rasul bahkan menunggu kedatangan pasukan tersebut, nggak lari. Rasul ngecamp di situ sampai 2 malam di Hamra al-Asad. Ya, ditunggu. Kabar kedatangan yang menakutkan tersebut, pasukan besar tersebut justru ditunggu oleh Rasul dan kaum mukminin. Kebayang nggak betapa tegangnya kondisi di dalam 2 malam 3 hari itu? Tapi mereka bertahan, nggak lari. Ya. Tsumma raja ilal Madinah. Kemudian Rasul pun itu tuh, ada kejadian itu. Makanya Hamra al-Asad jadi pembahasan sendiri. Ada nilai besar itu. Hamra al-Asad akhirnya menjadi pembahasan sendiri. Seolah-olah lepas dari perang Uhud. Padahal mas serangkaian masih Jal. Dapat? Thumma raja ila al-Madinah. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ar-ruju' ila al-Madinah Aba Azzah al-Jumahi. Wa huwa alladhi kan qad manna alaihi min usara Badr li fakrihi wa kathrah banatihi ala an la yudhahir alaihi ahadan walakinnahu nakath wa ghadar faharrad an-nas bi syi'rihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin kama aslafna wa kharaja li muqatalatihim fi Uhud falamma akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ya Muhammad aqilni wamnun alai wa da'ni li banati wa utika ahdan alla a'ud limithli ma fa'alt. Dan ketika Rasul mau kembali ke Madinah, pada saat itu ada salah seorang di antara pasukan kaum musyrikin yang udah ketangkep dan jadi persandera kaum muslimin dari kaum musyrikin nih. Oke? Ketangkep dan jadi sanderanya kaum muslimin. Namanya Aba Azzah al-Jumahi. Namanya nih. Waktu itu di Badr, dia ketangkep juga. Cuman karena fakirnya dia dan kemudian banyak putri-putrinya, Rasul kasihan sallallahu alaihi wasallam dibebaskan gratis tuh, nggak pakai ditebus, nggak dieksekusi. Dibebasin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gratis sudah. Tapi janji, jangan kembali ikutan gerak menyerang kaum muslimin. Begitu perjanjiannya pada saat itu. Tapi Aba Azzah ini akhirnya diprovokasi kan sama pentolan-pentolan kaum musyrikin dan ikut gerak lagi dengan syair-syairnya menggerakkan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ketangkap lagi di Uhud. Ketangkap 2 kali nih. Dan kemudian dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bebaskan aku. Ya kan? Wamnun alai, yani berlembut hatilah padaku. Dan biarkan aku kembali kepada putri-putriku. Aku akan penuhi janji. Tidak akan aku kembali untuk melakukan hal demikian. Begitu. Dia janji lagi nih. Oke? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, la tamsah 'aridaik bi Makkah ba'daha wa taqul khada'tu Muhammadan marratain. Jangan sampai kau, jangan sampai ente nyampe Mekah nanti, kemudian ngomong kemana-mana, aku berhasil menipu Muhammad 2 kali. Iya kan? La yaldagh al-mu'min fi hujrin marratain min hujrin marrataini. Tidak layak bagi seorang mukmin untuk kejeblos di lubang yang sama sampai 2 kali. Tsumma amara Zubair, akhirnya Rasul memerintahkan Zubair yakni Ibnu Al-Awwam atau Asim ibnu Thabit faduriba unuqum. Ya, akhirnya dipenggallah si Abu Azzah atau Abu Azzah al-Jumahi itu. Ya, dieksekusi akhirnya oleh para kaum muslimin. Kama hakama bil i'dam fi jasus min jawasis Makkah. Demikian juga dieksekusi mata-mata dari mata-mata kaum Makkah, yaitu Muawiyah ibnul Mughirah ibnu Abil As yang merupakan kakeknya Abdul Malik ibnu Marwan dari arah ibunya, dari jalur
ibunya nanti itu ya di khilafah. Wa dzalika annahu lamma raja'a al-musyrikuuna yawma Uhud ja Muawiyah hadza ila ibni ammihi Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu fasta'mana lahu Utsman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amana ala annahu in wujid ba'da thalath qatalah falamma khalatil Madinah min al-jaysh al-islami aqama fiha akthar min thalath yatajassas li hisab Quraisy falamma raja'a al-jaysh kharaja Muawiyah hariban fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah wa Ammar bin Yasir fata'aqaba hatta qatalah. Tuh. Kasusnya gimana nih si Muawiyah ibnul Mughirah? Jadi ceritanya dia masuk ke Madinah dan kemudian minta jaminan keamanan dari saudaranya, dari sepupunya. Pada saat itu yaitu siapa sepupunya? Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Oke? Akhirnya bolehlah dia masuk Madinah nih. Orang Mekah boleh masuk Madinah diberikan janji keamanan oleh penduduk Madinah. Ini Utsman bin Affan minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupuku mau mampir ke sini. Ya udah biar dikasih janji keamanan. Berarti kafir apa tuh? Musta'man. Kafir yang masuk ke negeri muslim tapi punya janji keamanan dari pemerintah muslim. Janji keamanan itu zaman sekarang bentuknya visa. Oke? Kafir musta'man. Tapi dikasih syarat. 3 hari pergi keluar. Karena kita mau perang Uhud nih. Mau berangkat perang Uhud. 3 hari pergi keluar. Dia oke. Ternyata setelah para kaum muslimin berangkat ke Uhud, dia masih di situ. Nggak keluar juga. Yang ada yatajassas hisab Quraisy. Yang ada dia terus memantau keadaan Madinah untuk mendapatkan kabar-kabar demi keuntungan pasukan Quraisy. Iya kan? Akhirnya ketika para kaum muslimin kembali dari Uhud, dia baru pergi kabur dari Madinah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Harithah sama Ammar bin Yasir untuk mengejarnya. Dikejar dan kemudian disikat mati. Dibunuh akhirnya. Kenapa? Berarti kafir harbi, udah bukan musta'man lagi dia. Oke, udah ketahuan memang, ya. Wa mimma la syakka fi anna ghazwah Hamra al-Asad laysat bi ghazwah mustaqillah wa innama hiya juz'un min ghazwah Uhud wa tatimmat laha wa safhah min safahatiha. Jadi dari uraian ini tidak kita ragukan lagi bahwa perang Hamra al-Asad hakikatnya bukan perang independen, bukan perang tersendiri, ya. Tapi memang bagian dari perang Uhud, lembaran dari lembaran perang Uhud. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.